Suatu hari, tampak sebuah prosesi pemakaman seorang remaja sedang berlangsung. Sementara keluarga menangis terseduh-seduh, seorang sahabatnya bernama Steve meletakkan bunga di atas peti mati yang tertutup. Pada waktu yang sama, remaja bernama Darren terbaring dalam keadaan hidup di dalam peti mati dan asik bermain game di ponselnya. Lalu inilah kisah Darren dalam film yang berjudul The Vampire's Assistant 2009. Darren adalah seorang remaja yang hidup normal dan cukup populer di antara gadis-gadis sekolahnya. Dia bahkan memiliki banyak teman yang keren dan merupakan murid yang sangat cerdas sehingga membuat orang tuanya sangat bangga. Namun di sisi lain, ada satu orang yang tidak setuju dengan kehidupan cerah Darren tersebut, yaitu sang sahabat. Pagi itu, Steve mengajak Darren untuk membolos dari pelajaran seorang guru yang sangat menyebalkan. Sampai di atap, Steve yang tidak sengaja memecahkan lampu menantang Darren untuk melakukan hal itu juga. Malang tindakan mereka ketahuan oleh sang guru sehingga Darren mendapatkan teguran. Orang tuanya yang sangat tersentak dengan kabar ini akhirnya memarahi Darren dan melarangnya berteman lagi dengan Steve. Mereka percaya Steve akan menyesatkan Darren dari jalan yang benar. Menurut orang tuanya, jalan yang benar adalah masuk perguruan tinggi yang bagus, mendapat pekerjaan hebat dan memiliki keluarga. Ucapan orang tuanya mengenai masa depan yang menakutkan itu akhirnya melintas di benak Darren. Walaupun tidak setuju, Darren tetap tidak ingin menentang keputusan orang tuanya. Alhasil sebagai anak yang baik, maka keesokan hari, Darren memberitahu Steve bahwa persahabatan mereka sekarang harus dirahasiakan agar tidak membuat orang tuanya marah. Mendengar ini, Steve menjadi kecewa dan mencela ketidakberdayaan Darren. Tapi perdebatan mereka terhenti ketika sebuah mobil antik melintas, di mana seorang pria tadi kenal melempar selebaran keluar jendela dan jatuh di kaki Darren. Mereka melihat selebaran tersebut berisi undangan untuk acara sirkus orang-orang aneh yang telah berlangsung selama 500 tahun. Sebenarnya mereka ingin pergi ke sana, namun Darren dilarang keluar selama 2 bulan kecuali ke sekolah. Hanya saja Steve berkata, jika Darren menolak pergi maka persahabatan mereka juga akan berakhir. Oleh karenanya di malam hari, Darren menyelinap keluar rumah dan berangkat bersama Steve ke sirkus tersebut. Sampai di alamat yang dimaksud, mereka melihat bulan berwarna merah darah dan menurut Steve merupakan suatu pertanda. Karena ia terobsesi dengan vampir, sedangkan Darren terobsesi dengan laba-laba. Mereka kemudian membeli tiket dari orang aneh kecil yang sempat melukai tangan Steve. Setelah tiket didapatkan, keduanya pun memasuki aula yang sudah berisi sejumlah penonton. Di sana, seorang pria berkepala besar bernama Tol membuka acara pertunjukan dan memanggil sesosok manusia serigala. Sang manusia serigala lantas berjalan di antara bangku penonton. Lalu tanpa diduga, serangan yang menyebabkan lengan seorang penonton ini terlepas sontak membuat mereka semua panik. Namun dengan sangat menakjubkan, wanita yang tergigit tadi menumbuhkan kembali lengannya. Ternyata wanita ini adalah salah satu anggota sirkus. Berikutnya ditampilkan pertunjukan dari pria aneh yang tidak memiliki perut. Juga wanita bergigi besar yang kuat dan seorang pria dengan 2 perut yang mampu menelan apapun. Pertunjukan dilanjutkan dengan penampilan pria berkulit ular bernama Evra. Setelah itu, seorang wanita bernama Madame Truska tampil di panggung. Dia memilih Darren untuk dijadikan sebagai asisten di atas panggung. Saat melakukan pertunjukan, Madame Truska mengarahkan lengan Darren ke wajahnya. Di mana bersamaan dengan itu, kumis dan janggut tumbuh di wajah Madame Truska. Tapi manakala menatap mata Darren, tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang suatu hal buruk yang akan terjadi pada Darren. Maka Madame Truska segera menemui seorang pria bernama Crepsley dan memintanya untuk tidak tampil di panggung. Namun Crepsley mengabaikan hal itu dan langsung masuk ke panggung dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menampilkan atraksi bersama seekor laba-laba. Hal ini membuat Darren tidak dapat mengalihkan pandangannya dari laba-laba tersebut. Crepsley menjelaskan bahwa satu gigitan dari laba-laba itu dapat menyebabkan kematian. Tapi dengan permainan seruling, Crepsley berhasil mengendalikan laba-labanya. Melihat wajah Crepsley, Steve memberitahu Darren bahwa pria itu adalah vampir sungguhan. Karena gambar Crepsley terpampang pada salah satu buku vampir yang ia miliki.
Namun penjelasan Steve terhenti saat Crabsley melempar laba-laba ke arah Darren. Crabsley mendekat dan mengambil laba-labanya. Dia berkata vampir tidak ada. Jadi jika seseorang mengetahui tentang mereka, maka orang itu akan dicekik dalam tidurnya. Sayang pertunjukan dibubarkan oleh warga yang menganggap Toll mengeksploitasi orang-orang cacat. Di tengah keributan, Darren kabur ke belakang panggung dan menemukan ruang ganti Crabsley. Di dalam, ia melihat sebuah peti mati dan ketika disentuh, hal ini tentunya membuat Darren merasa heran. Tidak jauh dari situ, Darren menemukan kurungan laba-laba. Sebagai penggemar, Darren mencoba memainkan seruling seperti yang dilakukan oleh Crabsley. Tapi tak lama setelah itu terdengar suara orang berbicara di luar pintu. Jadi Darren segera mengambil kandang laba-laba dan menggantinya dengan benda lain, lalu bersembunyi pada sebuah lemari. Sejurus kemudian, Crabsley dan seorang pria bernama Gavner memasuki ruang ganti. Dari percakapan yang mereka lakukan, terungkap bahwa keduanya adalah vampir. Gavner mengingatkan Crabsley mengenai kelompok vampir yang disebut sebagai Vampan dan telah menghabisi satu orang rekan vampir mereka. Menurutnya para Vampan juga akan mengejar vampir lainnya. Ia memberitahu kalau pemimpin Vampan yang bernama Tiny telah kembali dari dunia lain dan ingin menghancurkan semua vampir yang tidak ingin bergabung dengan mereka. Untuk itu Gavner mengajak Crabsley menyerang terlebih dahulu dan membalas kematian rekan mereka. Tapi Crabsley menolak dan dengan tegas menentang perang antar vampir. Bersama dengan itu, Steve menerobos masuk ke ruang ganti. Steve dengan sangat yakin menyebut Crabsley dan Gavner adalah vampir yang sudah ada sebelum tahun 1819. Hal ini membuat Gavner curiga kalau Steve dikirim untuk memata-matai mereka sehingga berniat menghabisinya. Namun setelah Steve menjelaskan mengetahui hal itu dari buku, maka Gavner melepaskannya. Alih-alih takut, Steve yang memang terobsesi dengan vampir meminta agar diubah menjadi vampir juga. Mendengar itu, Crabsley menjelaskan bahwa setelah menjadi vampir, maka dia harus meninggalkan keluarga dan temannya. Tapi Steve memberitahu mengenai keluarganya yang telah hancur, sehingga menjadi vampir adalah takdirnya. Oleh karenanya Crabsley mencoba mencicipi darah Steve. Namun setelah itu ia berkata, Steve tidak dapat menjadi vampir karena memiliki motivasi yang buruk. Dan langsung mengusir Steve keluar dari ruangan itu. Sekepergian Steve, Gavner juga memutuskan pergi untuk mencari dukungan lain. Kemudian Crabsley mendapati laba-labanya hilang. Menyadari hal itu, Darren yang berada di dalam lemari tidak sengaja menemukan pintu rahasia dan segera kabur. Begitu sampai di atas, Tiny yang entah datang dari mana mengajak Darren masuk ke mobilnya. Hanya saja mereka tidak mengetahui kalau Crabsley melihat mereka. Di dalam mobil, Darren yang merasa tidak nyaman dengan sikap Tiny dan seorang pria bernama Murlock meminta untuk diizinkan turun. Terlebih setelah Tiny memotong sehelai rambutnya. Beruntung ketika di dekat rumahnya, Tiny mengizinkan Darren pergi. We'll be in touch. Keesokan hari, Darren yang tengah berbicara kepada laba-labanya di loker sekolah dikejutkan oleh kedatangan Steve. Curiga dengan tingkah aneh sang sahabat, maka dengan paksa Steve membuka tas Darren dan menemukan laba-laba di dalamnya. Oleh sebab itu Darren mengaku bahwa saat mengambil laba-laba tersebut, dia mendengar semua ucapan Steve yang ingin menjadi vampir. Dan ketika Steve sedang memperhatikan si laba-laba, akibat kandang yang terbuka, maka laba-laba tersebut berlari ke arah para siswa yang keluar dari kelas dan menimbulkan kepanikan. Steve lalu mencoba menghabisi laba-laba dengan menjepitnya di jendela. Malang tanpa diduga, setelah menggigit dan menumbangkan Steve, laba-laba itu pun kabur. Dalam kondisi panik, Darren memutuskan untuk menemui Crabsley. Dia menjelaskan apa yang telah terjadi dan memohon agar Crabsley mau memberikan penawar untuk menyelamatkan Steve yang sedang koma di rumah sakit. Namun Crabsley menolak untuk membantunya secara gratis. Crabsley yang sempat melihat Darren pergi bersama Tiny memberitahu kalau nyawanya berada dalam bahaya karena Tiny tidak begitu saja tertarik dengan seseorang. Untuk itu, Crabsley menawarkan kesepakatan kepada Darren. Dia akan mengubah Darren menjadi setengah vampir sehingga masih dapat keluar di siang hari.
dan menjadikan Darren sebagai asisten guna melakukan beberapa tugas. Sebagai gantinya, Crabsley akan melindungi Darren dari Tiny dan menyelamatkan Steve. Crabsley juga menjelaskan bahwa vampir yang sesungguhnya tidak membunuh mangsanya, karena vampir yang melakukan hal itu disebut sebagai vampan. Darren yang hanya memikirkan keselamatan Steve akhirnya setuju. Dari situ, Crabsley melukai semua ujung jari Darren dan semua ujung jarinya sendiri. Lalu melakukan prosesi pertukaran darah yang seketika itu pula menyebabkan Darren tersungkur ke lantai. Tapi kemudian Darren dapat menyembuhkan luka di ujung jarinya yang berarti telah menjadi setengah vampir. Selanjutnya Crabsley memerintahkan Darren naik ke punggungnya dan langsung pergi secepat kilat menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Crabsley menyuntikkan Steve dengan penawarnya. Namun begitu Steve mulai bergerak, Darren mencoba mengusir Crabsley dengan menekan bel untuk memanggil para perawat. Akibat hal ini, maka sebelum pergi, Crabsley berpesan agar Darren tidak menghabisi keluarganya sendiri. Tak lama setelah itu, tampak Steve yang sudah sembuh dan kembali ke sekolah. Di rumahnya, Darren tidak dapat menahan keinginan untuk memakan daging mentah. Dia juga merasa sangat haus akan darah dan hampir saja menyerang adiknya sendiri. I was just pretending to be a vampire. Ketika kembali ke kamar, ternyata Crabsley sudah menunggunya. Crabsley berkata, Darren harus meninggalkan keluarganya demi keselamatan mereka. Tapi untuk melakukan ini, Darren harus melalui kematian terlebih dahulu. Dari situ Darren mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dengan berusaha untuk tidak membuat mereka curiga. Love you guys a lot. We love you too, sweetie. Darren juga mencium sang adik untuk yang terakhir kalinya. Kemudian di atap, Crabsley memberikan cairan guna menghilangkan rasa sakit kepada Darren. Lalu secara mengejutkan, setelah mematahkan lehernya, Crabsley menjatuhkan tubuh Darren dari atap. Pada hari pemakaman, Steve mendekati tubuh Darren dan meletakkan ponsel di tangannya. Tapi melihat Darren memiliki cakar vampir, maka Steve mengira Darren belum mati. Sayang saat Steve mencoba membangunkannya, sang guru yang menganggap Steve sangat terpukul atas kematian Darren langsung menghentikan. Di malam hari, Crabsley datang ke pemakaman dan menggali kuburan Darren. Dia lalu mengeluarkan Darren dari dalam peti mati. Namun segera setelah itu, Crabsley menyadari sebuah bahaya sehingga mendorong Darren kembali ke makamnya. Dan di waktu bersamaan Crabsley diterjang oleh Murloc. Akibatnya pertarungan sengit antara vampir dan vampan pun terjadi. Cukup lama bertarung, Murloc yang lebih tangguh berhasil menangkap Darren. Namun dengan cepat Crabsley menjatuhkan Murloc menggunakan sebuah nisan dan membawa Darren pergi ke tengah jalan. Murloc yang mengejar mereka tak menyadari sebuah truk melaju di belakangnya. Kesempatan ini digunakan oleh Crabsley untuk membawa Darren kembali kabur secepat kilat. Selang beberapa saat mereka sampai ke kamp sirkus yang berisi kumpulan orang aneh. Crabsley lantas menemui Tol dan memintanya untuk membiarkan Darren tinggal karena Tiny mengejarnya. Sementara itu, Darren yang sedang menguping di luar tenda dipergoki oleh seorang gadis bernama Rebecca. Dikarenakan tidak mengetahui alasan Crabsley membawanya ke sana, maka Darren mengajak Rebecca untuk ikut menguping. Malang rupanya Tol menyadari kehadiran mereka dan langsung menarik keduanya ke dalam. Di sini Tol mengizinkan Darren untuk tetap tinggal dengan syarat dia harus bekerja seperti penghuni lainnya. Untuk sementara, Darren diminta berbagi tenda dengan Evra. Di dalam tenda, Darren menjelaskan bahwa dirinya adalah manusia setengah vampir. Tapi ia berjanji tidak akan meminum darah Evra. Keesokan hari di sekolah, Steve yang masih tidak dapat melupakan Darren berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ketika niat itu akan dilaksanakan, Tiny yang muncul entah dari mana ini memberitahu bahwa Darren masih hidup, tetapi telah menjadi vampir dan merebut impian Steve. Tiny menjelaskan kalau dirinya dapat melakukan perjalanan di dunia hidup dan mati. Dia juga dapat menghidupkan kembali orang mati, dapat membuat kiamat, serta dapat memimpin dunia. Hanya saja dia membutuhkan seorang asisten. Dan menurutnya Steve adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi itu. Di malam hari, Tiny mendatangi camp dan langsung disambut oleh kawanan makhluk kecil aneh. I have returned.
Tiny kemudian melakukan pembicaraan dengan Toll dan Crepsley. Dia mengungkapkan bahwa perang antara vampir dan vampan akan segera dimulai. Menurut ramalan, dua orang pemuda yang haus darah akan memimpin perang tersebut. Oleh karenanya Tiny menuntut agar Darren diserahkan kepadanya. Mendengar itu, Toll meminta waktu untuk berpikir. Keesokan hari Darren menemui Rebecca dan bertanya mengapa Rebecca yang terlihat normal bisa bergabung dengan sirkus. Untuk itu Rebecca memberitahu dia adalah gadis monyet dan memiliki ekor. Darren sempat terkejut karena merasa tidak percaya, tapi tetap berusaha menerima kenyataan bahwa gadis yang baru saja mulai ia sukai tersebut adalah monyet. Malam hari, Crepsley yang mengerti akan bahaya yang sedang mengancam Darren berniat untuk mengajarinya cara bertarung sebagai vampir. Setelah mencontohkan bagaimana merobek batang pohon, Crepsley meminta Darren melakukannya. Sayang ternyata kegagalan Darren ini menyadarkan Crepsley bahwa Darren membutuhkan darah manusia. Di tempat lain, para vampan menerima Steve ke dalam kelompok mereka dengan sebuah ritual yang sangat menyakitkan. Selesai itu, Steve mendatangi rumah guru sekolahnya dengan ditemani oleh Murloc. Setelah berbasa-basi, Murloc memerintahkan Steve menghabisi sang guru. Di waktu yang sama, Crepsley menunjukkan bagaimana cara mendapatkan darah tanpa perlu membunuh mangsanya. Crepsley lantas membius seorang pria dengan nafasnya yang kemungkinan teramat sangat bau. Ia meminta Darren menghisap sedikit darah pria tersebut dan meyakinkan kalau pria itu tidak akan berubah menjadi vampir karena tidak ada pertukaran darah. Korban juga akan sadar tanpa mengingat kejadian ini. Kendati begitu, Darren tetap menolak untuk meminum darah. I'm not going to. Pada tengah malam, para vampan berdatangan ke kem orang aneh untuk mencari Darren. Saat mereka menemukannya, Darren mencoba membela diri, tapi tenaga yang lemah membuat serangan Darren tidak berpengaruh apa-apa. Beruntung Crepsley segera datang menyelamatkannya. Crepsley kemudian mengajak Darren masuk ke peti matinya. Sementara di luar, kumpulan orang aneh berusaha mengusir para vampan. Namun sebelum pergi, mereka terlebih dahulu menculik Rebecca dan meminta Evra memberitahu agar Darren pulang ke rumah. Pagi hari Darren menemui Evra yang menceritakan tentang penculikan Rebecca dan pesan yang meminta Darren pulang ke rumah. Menyadari ada yang tidak beres, Darren pun bergegas pergi. Rupanya benar, Tiny dan Steve tengah berada di rumah Darren untuk menculik keluarganya. Pada malam hari, Darren sampai ke rumah dan mendapati keluarganya sudah tidak ada. Di atas meja, Darren melihat pesan yang memintanya datang ke sebuah teater. Darren menyadari teater yang dimaksud adalah tempat pertunjukan sirkus sebelumnya. Sampai di teater, Darren langsung disambut oleh Murloc. Murloc menunjukkan Rebecca dan keluarga Darren yang dia ikat di atas panggung. Keluarganya tentu saja sangat tercengang melihat Darren yang masih hidup. Namun tak lama kemudian, Murloc juga memanggil Steve ke atas panggung. Awalnya Darren mengira Steve berada di pihaknya, tapi Steve berkata Darren telah merebut semua mimpinya. Murloc sekarang menjadikannya jauh lebih baik dari Darren. Steve mengaku telah menghabisi sang guru dan darahnya terasa begitu nikmat. Steve juga menawarkan Darren untuk menghabisi Rebecca dan keluarganya akan dibebaskan. Namun Darren menolak dan mencoba menyerang. Malang dengan mudah Steve membantingnya. Bersamaan dengan itu Crepsley tiba di teater. Alhasil pertarungan sengit antara Crepsley melawan Murloc kembali terjadi. Di tengah pertarungan, Rebecca menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dengan bantuan ekornya. Rebecca segera mendatangi Darren dan menawarkan darahnya. Namun Darren masih enggan lantaran khawatir hal ini akan mengakibatkan dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Hanya saja Rebecca yang merupakan manusia monyet berkata, menjadi manusia bukan tentang wujudnya, melainkan siapa dirinya. Mendengar itu, akhirnya Darren menerima tawaran Rebecca. Pada waktu yang sama, pertarungan antara Crepsley dan Murloc menjadi semakin brutal. Parahnya lagi, Steve ikut terlibat dan menikam Crepsley. Akibat hal ini, Crepsley hanya bisa pasrah. Tatkala mereka akan menghabisi Crepsley tanpa diduga,
Begitu Steve terpental, dengan cepat Crabsley menghujamkan belati ke jantung Murloc. Pada saat-saat terakhirnya, Murloc berkata perang akan dimulai. Tiny yang dari tadi menyaksikan akhirnya memberi tepuk tangan atas pertunjukan mereka. Darren yakin yang menjadi pemicu perang adalah Steve. Oleh sebab itu dia berniat menghentikan Steve sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Tiny yang menyadari Darren lebih kuat segera menghentikan mereka dengan satu gerakan. Ia berkata Steve belum siap menghadapi Darren karena semua telah diramalkan sejak lama dan pertempuran yang menentukan akan terjadi nanti. Jadi sekarang Tiny mengajak Steve pergi. Pada kesempatan ini Darren meminta agar Steve tetap tinggal bersamanya. Tapi Steve menolak dengan alasan mereka memiliki takdir masing-masing. Dan sebelum pergi, Tiny menghisap jiwa dari tubuh Murloc yang kemudian mengecil dan layu persis seperti makhluk aneh di tempat sirkus. Berikutnya Crabsley menghipnotis orang tua dan adik Darren agar mereka tidak mengingat kejadian malam itu. Saat kembali ke camp, Toll meminta anggota sirkus menentukan nasib Darren, di mana ternyata mayoritas memilih untuk membiarkan Darren tetap tinggal bersama mereka. Pada malam itu juga Governor mendatangi Crabsley. Di sini terungkap bahwa Crabsley adalah salah satu jenderal para vampir. Merekrut Darren adalah rencana mereka untuk menjadikannya pemimpin baru. Jadi sekarang sudah saatnya mereka berkumpul dengan kawanan vampir yang lain. Sementara Darren yang tidak mengetahui rencana tersebut menikmati peti barunya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.